بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ini punya siapa ini? Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, kita masih di halaman 35 ya. Wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, itu sudah ya. Masuk pada lafaz yang mana? Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Itu kan? Ya. Benar. Qala rahimahullahu taala wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah ma'budi, sesembahanku. Laisa li ma'budun siwah, dan tidak ada bagiku sesembahan siwahu, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ai huwa wahdahu ma'luhi la ghairuhu. Maknanya dia, Allah subhanahu wa ta'ala semata adalah ma'luhi, Tuhanku, sesembahanku, la ghairuhu, tidak ada yang selain Allah azza wa jalla. Kama annahu subhanahu wa ta'ala al-munfaridu bil khalqi war razqi wat tadbir, sebagaimana dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang bersendirian dalam mencipta, memberi rezeki dan mengatur. Fahuwa wahdahul mustahiqu ay yu'bad wahdahu duna man siwah, maka dia pula Allah azza wa jalla satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak kepada selainnya. Wa hadza madlulu kalimatil ikhlas la ilaha illallah. Ini adalah madlul, kandungan dari kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Ya, kandungan dari kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya Allah azza wa jalla adalah rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Dalil bahwasanya Allah azza wa jalla adalah yang mengatur, mengurusi alam semesta. Qauluhu ta'ala, firman Allah azza wa jalla, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbul alamin. Alhamdu huwa tsana 'alal mahmud ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. Alhamdu, makna alhamdu huwa tsana 'alal mahmud, yaitu sanjungan, pujian kepada al-mahmud, dengan dibarengi mencintainya, wa ijlalihi, memuliakannya, wa ta'zimihi, dan mengagungkannya. Itu makna alhamdu. As-sana 'alal mahmud, pujian, sanjungan kepada yang dipuji, plus ada kecintaan, ada pemuliaan, dan juga ada pengagungan.
Definisi seperti ini ikhwan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Namun ibarahnya Imam Ibnu Qayyim, zikru mahasinil mahmud ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim, alhamdu adalah zikru mahasinil mahmud, menyebutkan kebaikan-kebaikan zat yang dipuji. Ketika seseorang menyebut kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Azza wa Jalla merupakan zat yang dipuji, yang layak dipuji, maka tindakan seorang hamba tersebut disebut dengan alhamdu. Beda alhamdu dengan al-madhu. Al-madhu pujian, alhamdu juga pujian. Namun kalau al-madhu belum tentu dibarengi dengan kecintaan. Bisa jadi seseorang memuji orang lain tapi bukan dikarenakan cinta, bukan dikarenakan pemuliaan, imma limalihi, dikarenakan ada harta yang ingin dia dapatkan. Difahami? Oleh karenanya Nabi SAW menyatakan kepada orang yang suka memuji bukan dikarenakan kecintaan, idza ra'aitumul maddahin, al-madah fahthu fi wujuhimut turab, maka lemparkan sumpel di wajahnya dengan at-turab. Jelas? Wal ismu syarif alamun ala rabbina tabaraka wa ta'ala la yusamma bihi siwah. Wal ismu syarif, nama yang mulia tersebut, yang mana lafzul jalalah Allah. Allah adalah ismu syarif. Nama yang mulia tersebut adalah alam. Alam itu nama untuk Allah Subhanahu wa taala. La yusamma bihi siwa, tidak dinamai selain Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut. Afan, ana mau tanya sama antum. Antum pelajaran nahwunya sama Ustaz Abu Jarir udah pakai kitab apa? Apa? Antum belum belajar mutamimah belum? Ya. Ini sudah bulan 1 ini. Antum siapin duit 100.000 per orang belajar mutamimah. Nanti anak yang ngajar. Tidak terkejar. Kalau tidak pakai mutamimah antum nggak bisa ngikuti pelajaran anak kalau nggak ada nahwunya. Ya, yang udah punya kitab pakai kitabnya, yang belum punya siapkan uang 100.000. Antum nanti anak ajari mutamimah sesempatnya anak. Susah antum mengikuti pelajaran anak. Berarti Ustaz Abu Jarir dia targetnya lugonya antum itu agak panjang. Ya, agak panjang. Mungkin antum kalau gini sampai Ramadan, ini bulan 2, 60 hari lagi mungkin antum baru selesai pelajaran durus lughah. Antum baru ajrumiyah ya? Ya. Lambat antum nahwunya, antum susah ngejar pelajaran. Difahami? Ya. Secepatnya karena anda tidak punya waktu banyak. Ya, tidak punya waktu banyak. Nanti sesempatnya anak ada waktu kita belajar, di waktunya ndak menentu. Yang penting antum standby di masjid ini. Itu tadi pelajaran mutamimah. Antum siapkan kitabnya, yang belum punya kitabnya siapkan aja uang 100.000 nanti anak belikan. Difahami? Ya. Sudah ada hari ini, ya mungkin hari ini kalau antum ada waktu luang-luang, Ustaz Abu Jarir kosong, antum belum belajar, pokoknya belajar sama anak. Seperti itu. Mungkin kalau seandainya jam 8 anak kesini, intinya anak ada di masjid, anak ada waktu luang, antum kan tidak kemana-mana, di sinilah
antum standby itu belajar. Memungkinkan sehari itu 2 kali ya. Ini antum lemah sekali nahwunya. Pertanyaan untuk antum. Ya. Apa itu alam? Hah? Belum kan? Nah, itu tadi. Antum susah ngikuti pelajaran seperti ini. Wal ismu syarif alamun ala rabbina tabaraka wa ta'ala la yusamma bihi siwa. Al ismu syarif, nama yang mulia yaitu nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, lafzul jalal Allah adalah alam untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak dinamai selain dirinya. Para ulama mengatakan lafzul jalal Allah Subhanahu wa taala alamun ya, ma'rifah la yusamma bihi ghairuhu, selain Allah azza wajalla tidak bisa dinamai dengan nama tersebut, dan digolongkan lafzul jalal Allah a'raful ma'arif, lafaz ma'rifah yang paling ma'rifah, lafaz ma'rifah yang paling ma'rifah. Waqil wa yurwa, diriwayatkan katanya Sibawai masuk dalam surga. Ada seseorang yang bermimpi, konon katanya ada seseorang yang bermimpi berjumpa dengan Sibawai. Ditanyakan apa yang menyebabkan Sibawai masuk ke dalam surga. Katanya karena dia meyakini bahwasannya lafzul jalalah a'raful ma'arif, lafaz ma'rifah yang paling ma'rifah. Namun Allah alam, mimpi yang seperti ini ya kebenarannya. Wa rabbu al-malik was-sayyid wa la yutlaqu illa 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Lafaz rabb, ar-rabb maknanya al-malik was-sayyid. Al-malik yang menguasai, as-sayyid, as-sayyid itu maknanya alladzi yusmadu ilaihi jami'ul umur, zat yang seluruh perkara kembali kepadanya. Ada yang menyatakan makna sayyid alladzi la jawfa lahu, sesuatu yang tidak punya rongga. Wala yutlaqu illa 'ala Allah. Lafaz ar-rabb tidaklah diitlakkan melainkan hanya kepada Allah azza wajalla. Wa rabb mudhafun, lafaz rabb mudhaf, wal alamin mudhafun ilaihi, sedangkan al alamin itu lafaz yang mudhaf ilaihi. Wal murad jami'ul makhluqat, dan yang dimaksudkan dengannya adalah jami'ul makhluqat, jami' al makhluqat. Wa hadhil ayah, dan ayat ini hiya awwalu ayatin fil mushaf ba'dal basmalah. Ayat ini adalah ayat yang pertama kali disebutkan dalam mushaf setelah basmalah, setelah basmalah. Fi awwali suratin, disebutkan di awal surat ya. Wa akhiru da'wah ahli sunnah, dan juga akhir dari wa akhiru da'wah ahli jannah, dan juga terakhir dari doanya penduduk surga. Wa fiha tafarruduhu bi jami'il khalqi wa rububiyyatihim wa mulkihim, dan juga pada ayat ini terdapat faedah tafarrud, bersendiriannya Allah azza wajalla dalam mengatur seluruh makhluk, dan juga rububiyahnya serta kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Wa tasarrufuhu fihim bima yasha, dan juga ayat ini terdapat faedah tasarruf, pengendalian Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa huwa ma'buduhum laisa lahu ma'budun siwa. Dia Allah Azza wa Jalla adalah ma'buduhum, sesembahan mereka. Mereka tidak memiliki sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Fa inna rabb idza ufrida dakhala fil ma'bud. Sesungguhnya lafaz rabb kalau disendirikan maka masuk padanya al-ma'bud. Lihat ikhwan, lafzul rabb apabila disendirikan
dakhala fihi al-ma'bud. Fahuwa al-malik al-mutasarrif. Dia Allah Azza wa Jalla al-malik al-mutasarrif, yang berkuasa, yang mengendalikan. Al-ma'bud wahdahu duna kulli man siwa. Dialah satu-satunya yang disembah, tidak ada selain dirinya. Pertanyaan untuk antum. Lafaz ar-rabb dikatakan di sini idza ufrida dakhala fihi al-ma'bud. Kalau disendirikan maka masuk padanya lafaz al-ma'bud. Apa istilahnya ini tadi? Lafaz ar-rabb. Kemarin sudah kita sebutkan. Nah, dikenal dengan istilah apa? Apa beda lafzu al-ilah dengan lafzu ar-rabb? Wendy. Nah, usaplah 10 kali. Apa Ibnu? Usaplah juga 15 kali. Apa Syahdana? Usaplah 18 kali. Fajar. Apa lafaz rabb ini? Bedanya dengan lafaz al-ilah. Di sini disebutkan lafaz rabb idza ufrida dakhala fihi al-ma'bud. Idza ufrida dakhala fihi al-ma'bud. Lafaz rabb itu kalau disendirikan maka masuk padanya al-ma'bud. Zailai. Usap lah. Kalau nggak bisa jawab usap 21 kali. Antum berapa? Mau berapa usap? Usaplah juga 21 kali. Tuh. Antum nggak tahu, usaplah pula 21 kali. Farhan tidak tahu pula, usaplah juga. Antum usaplah juga 21 kali biar segar pagi-pagi. Dafa. Apa beda lafaz ar-rabb sama lafaz al-ilah? Sudah lewat. Penyegaran badan 20 kali. Supaya segar pagi-pagi, nanti jarang olahraga sekarang. Olahraga itu penting. Ya. Banyak gerak itu menyegarkan badan. Oksigen itu ngalir deras di badan antum. Enggak ngantukan. Lafaz Arab idza ufrida dakhala fil ma'bud. Lafaz Arab itu kalau disendirikan masuk mana al-ma'bud. Kenapa? Dikarenakan lafaz Arab itu digolongkan lafaz yang idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Difahami? Lafaz Arab itu digolongkan sebagai lafaz yang kalau disebutkan berkumpul dengan lafaz al-ilah, maka makna al-ilah dan makna Arab itu berbeda. Kalau disebutkan sendirian, ya, maka makna Arab juga terkandung padanya makna al-ilah. Jelas? Singkat. Nyambung. Ya. Jelas Wendy? Dan juga kembali kepada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ar-rububiyah. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, katanya As-San'ani dalam Tatahhirul I'tiqad? Apa dafa? Apa Farhan? Ar-rububiyah. Ar-rububiyah tastalzimu al-uluhiyah. Difahami? Wal uluhiyah yatadamman ar-rububiyah. Masih ingat? Atau yang diungkapkan oleh sebagian para ulama, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Wa tauhidul uluhiyah
yatadammanu tauhidul rububiyyah wa tauhidul asma'i was sifat. Masih ingat? Ya. Laulal nisyan lakana an-nas kulluhum ulama. Kama qalahu Al-Hasan Al-Basri. Kalau bukan karena lupa niscaya seluruh umat manusia itu akan menjadi para ulama. Ya. Makanya ini penting bagi antum semua ketika belajar itu pasang pendengaran baik-baik. Ya. Pasang dengar baik-baik al-istima' wal insat wal isgha. Kemudian fahami baik-baik al-fahmu. Fahami baik-baikan. Sudah difahami al-wa'i wal hifdz. Antum simpan, antum hafalkan. Kemudian setelah antum hafalkan, maka belajar tersebut butuh yang namanya al-mudzakarah wal murajaah. Katanya para ulama, hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah. Toh antum cuma di masjid ini ya, tinggal antum belajar murojaah, ngumpul sama kawan-kawan, diulangi pelajarannya. Ini kalau subuh ngantuk, ya, malam tidurnya larut malam. Nah, gimana model seperti ini tadi? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sisanya dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih ada pelajaran yang lainnya.